penuh dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, Kasih sayang, perlindungan perlindungan di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, kasih sayang, pengharapan pengharapanku. sabar kasih setiamu selalu ku rindu. Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan mencoba merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan pada kita apa saja yang menjadi keluhan kita di hadapan Tuhan. Apakah kita pernah belajar untuk mengeluh karena tidak mampu mengatasi dosa-dosa yang seringkali kita lakukan? Biasanya jarang ya. Oleh karena itu biarlah firman Tuhan hari ini akan memperbaharui sikap diri kita. Bacaan firman Tuhan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai dengan 41. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa seringkali kami datang ke hadapan Tuhan dalam doa dan keluh kesah kami. Tetapi keluh kesah kami ini bukan merupakan keluh kesah karena dosa kami yang besar, melainkan karena kami secara tidak sengaja menyalahkan Engkau. Mengapa rezeki kami sedikit? Mengapa persoalan kami banyak? Mengapa kami sakit? Mengapa cita-cita harapan kami belum terwujud? Mengapa yang kami tujukan kepada Tuhan seolah-olah Engkaulah yang salah? Ampunilah kami, karena kami tahu sesungguhnya itu merupakan dosa di hadapan Tuhan, dan karena itu sekalipun kami banyak berkeluh kesah dan berdoa, tetapi kami tidak mendapat jawaban karena hati kami dipenuhi dengan kegelapan. Sekarang berfirmanlah ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami dicerahi dan kami boleh melangkah di dalam pembaharuan. Berkati hamba-Mu yang akan membaca merenungkan firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus untuk kami mampu mendengar dengan hikmat Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam firman Tuhan di kitab Ratapan ini sangat menarik loh. Karena dikatakan bagaimana firman itu mengajarkan kepada kita, baiklah kalau kita mengeluh itu jangan karena kita menyalahkan orang lain, tetapi mari kita melihat bahwa keluhan yang kita naikkan itu justru karena dosa-dosa kita. Nah, itu seringkali memang tidak kita lakukan di hadapan Tuhan, tetapi yang lebih sering kita mengeluh karena merasa tidak puas dengan berkat yang Tuhan berikan. Maka dikatakan oleh firman Tuhan begini, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jadi
Kita mau mengangkat hati, mengangkat tangan itu artinya kita memuji, mengagungkan Tuhan. Dan kita bisa memuji, mengagungkan Tuhan karena kita sudah menghadap tahtanya dengan benar. Artinya kita berkeluh karena kita tidak mampu menguasai dosa kita. Nah, tiap hari ada cemburu, ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada kebingungan, ada keluhan-keluhan lain. Dan itu seringkali keluhan bukan dianggap dosa kita. Tetapi kita menyalahkan Tuhan secara tidak sengaja atau secara tidak langsung. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kenapa saya begini? Kok rezekinya sedikit? Sudah kerja keras, tapi kok hasilnya tetap sedikit? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita iri juga kepada orang lain, teman kita, tetangga kita, saudara kita. Kok dia bisa beli ini, Tuhan? Aku yang rajin melayani, aku yang berbakti kepadamu, mana hasilnya? Jadi ukuran kita datang pada Tuhan, keluhan kita datang pada Tuhan, ukurannya adalah kesenangan duniawi. Tetapi kita tidak pernah mengakui segala dosa kita. Kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan saya tidak mampu untuk mengangkat dosa. Saya masih banyak kesalahan, ampuni saya, Tuhan tolong topang, beri hikmat, beri kekuatan. Itu yang seharusnya dikeluhkan. Bukan karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi mari kita terlebih dahulu menghadap Tuhan untuk mengakui dosa dan kelemahan kita. Maka kita bisa mengangkat hati, mengangkat tangan untuk memuji Allah kita. Itulah damai sejahtera, itulah hidup yang benar, itulah hidup yang dipimpin dan diberkati Tuhan. Seorang istri sedang menangis di hadapan Tuhan, mengeluarkan keluh kesahnya. Sama keluh kesahnya juga menyalahkan Tuhan. Kenapa suaminya diambil oleh Tuhan, jadi dia tidak punya hasil, tidak bisa bekerja, apa yang dikerjakan selalu salah, selalu tidak membawa hasil, malah mengarah pada kebangkrutan. Lalu bagaimana kami bisa hidup? Ya, uang pensiun, uang peninggalan suami tinggal sedikit nih, udah dihabisin buat modal yang gak pernah balik. Setelah dia nangis dengan puas di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan yang salah, lalu dia duduk. Nah, ketika dia duduk, dia lihat di bawah meja, jadi meja tamu itu kan biasa ada rak yang di bawah, ya. Dia lihat di situ ada buku harian almarhum suaminya. Lalu pelan dia ambil, dia mulai baca tulisan-tulisan yang ditulis oleh almarhum suaminya. Dan dia menjadi sangat terkejut. Begitu banyak halaman yang dia baca, tidak satu pun tertera kata keluhan. Padahal selama almarhum suaminya itu menulis buku harian, dia sedang dalam keadaan sakit parah. Yang ada di sana adalah puji-pujian. Aku bersyukur di tengah sakit parah seperti ini, Engkau menopang aku, tidak menggoyahkan imanku. Aku tahu aku akan disambut di surga. Wah, sungguh luar biasa iman almarhum suaminya ini. Dan dia akhirnya mulai sadar bahwa ketika dia berkeluh kesah kepada Tuhan, dia menyalahkan Tuhan. Tetapi ketika suaminya berkeluh kesah pada Tuhan, justru memuji Tuhan. Di tengah kepayahan tubuhnya, kesakitan tubuhnya, sedikit pun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ini memang istimewa. Nah, dari situlah kemudian sang istri ini sadar bahwa dia salah berdoa, salah berkeluh kesah. Karena keluh kesah selama ini cuma ditujukan Tuhan yang salah, bukan mengoreksi diri, bukan melihat sikapnya yang tidak pas di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu kemudian dia mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia berterima kasih bahwa Tuhan menjawab lewat buku harian almarhum suaminya. Saya akan mengubah sikap hati saya, sikap iman saya, sikap doa saya. Mulai hari itu dia tidak lagi menyalahkan Tuhan, tetapi mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan berniat hidup baru. Kemudian dengan hati yang ringan, dengan hati yang gembira, dia mulai jualan lagi. Memang selama ini dia jualan, membawa makanan macam-macam ke sekolah tempat anaknya sambil ngantar. Lalu ditawar-tawarkan pada orang-orang tua murid. Lakunya sedikit. Tetapi setelah dia mengubah sikap hidupnya, mulai ada peningkatan. Memang belum langsung laku gitu, enggak. Tapi dia merasa bahwa orang-orang yang menyapa atau yang disapa dia itu mengatakan, sekarang aku suka beli sama kamu. Karena wajahmu itu gembira, wajahmu itu ramah. Biasanya kamu menawarkan pada kami dengan cemberut, muka yang gelap, kami takut, males. Ya, kenapa? Karena kami pikir kamu buatnya asal-asalan, wajahmu aja kayak gitu. Tapi ketika wajahmu cerah, gembira, kamu menawarkan dengan ramah, kami suka. Sebetulnya makananmu enak. Ya.
Oleh karena itu ya kami mau beli. Nah rezeki itu mulai datang ketika dia mengucap syukur pada Tuhan. Ketika dia sadar bahwa keluhan itu bukan karena Tuhan yang salah, tapi karena dirinya yang salah. Nah, setelah dia mengalami pembaharuan, terjadi juga pembaharuan hidup. Anak-anaknya mau mendekati dia, anak-anaknya mau berkomunikasi lagi, membantu jualan ibunya. Tuhan memberkati jualan itu hari lepas hari, dia katakan memang kalau berlebihan tidak, tapi bisa untuk menghidupi 2 anak yang masih sekolah. Nah, patut disyukuri. Inilah contoh. Bagaimana kalau kita datang pada Tuhan, jangan nyalahkan Tuhan. Jangan berkeluh kesah karena rezeki dunia. Tetapi keluhkanlah dosa kita. Kenapa kita tidak mampu mengangkat dosa? Bukankah Yesus sudah mengaruniakan kebangkitannya, kehidupan barunya, karya nyatanya? Mari kita hidup dalam karya nyata kebangkitan Yesus. Selamat berjuang. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar sekarang, seharusnya kami memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, pikirkan, katakan, semua bagi kemuliaan-Mu. Dan oleh karena itu kami juga bersuka cita bersama dengan Engkau. Di dalam menjalani kehidupan yang berat, kami tidak lagi berkeluh tentang diri kami yang sepertinya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi kami mau berkeluh atas dosa kami. Karena kami tahu Engkau begitu sayang, begitu kasih, begitu memperhatikan kami. Perhatian dan kasih-Mu itulah yang akan mengangkat hidup kami menjadi lebih baik hari ini dan hari depan. Ajar kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sombongku masih menggoda, iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang